mengirimkan signal yang tepat ke universe atau ke alam semesta. Sebenarnya dari semua metode itu tujuannya itu ya paling penting itu mengirimkan signal yang tepat. Teman-teman, welcome back to Teta Mega TV channel. Kasih dulu untuk subscribe ya teman-teman, dan juga tekan tombol bell notifikasinya. Thank you. Oke teman-tean, hari ini kita mau ngebahas nih, kok banyak banget sih metode yang ada. Bahkan di channel ini aja saya udah memperkenalkan berapa metode tuh. Metode 369, metode 5x55, scripting, dan beberapa metode lainnya. Yang mana jadinya kalau metode yang efektif? Nah, actually no one size fits all. Artinya apa? Banyak metode tujuannya satu dan sama. Yang pertama, tujuannya untuk memfokuskan pikiran kita terhadap apa yang kita inginkan. Daripada dia nyebar-nyebar gitu ya, what you focus is what you get. Apa yang kita fokuskan, itu yang kita dapatin. Tujuan yang keduanya juga adalah untuk membantu kita menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. At least membuat kita semakin beriman. Tujuannya adalah membuat kita memiliki iman, ya kan? Karena kita ngulang-ngulang terus, terutama kalau yang kayak scripting yang kita harus ngulang-ngulang berkali-kali. Itu tujuan untuk ini loh impian kita. Dan tentunya yang ketiga, membangkitkan emosi atau perasaan positif tentang target atau goal yang kita inginkan, yang kita sudah tetapkan tersebut. Kalau kita sudah berhasil memfokuskan pikiran dan juga memfokuskan emosi kita terhadap hal yang positif itu, yang keempat, tujuan selanjutnya adalah mengirimkan signal yang tepat ke universe atau ke alam semesta. Sebenarnya dari semua metode itu tujuannya itu ya paling penting itu mengirimkan signal yang tepat, apa yang kita inginkan. Dan tentu saja dengan menginginkan signal yang tepat itu, kita juga menarik signal yang tepat datang. Istilah kata menarik signal yang tepat itu, dalam istilah saya itu menarik intuisi yang tepat. Apa plan action yang harus kita lakukan selanjutnya. Kadang-kadang seperti yang saya bahas di video ini, kapan kita tahu LO itu udah bekerja dalam hidup kita? Kita itu menerimanya dalam istilah kata itu blessing in disguise. Sesuatu yang tersamar misalnya di dalam hal yang kita nggak terlalu suka lakukan, tetapi kalau kita lakukan mungkin itu malah menjadi jawaban doa. Blessing in disguise misalnya kamu harus keluar dari comfort zone kamu, melakukan satu action tertentu, keluar dari comfort zone. Misalnya kamu biasanya weekend asik-asikan dari hari Jumat, hangout nih sama teman-teman. Tapi kalau kali ini ada webinar. Mungkin webinar itu adalah jawaban dari doa kamu atau puzzle kunci dari apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Nah, jadi berani untuk keluar dari comfort zone kita. Tujuan kita melakukan metode-metode ini adalah untuk mempertajam intuisi kita. Kadang-kadang tuh aku punya intuisi, ini sih sebenarnya gue males ikut ya, tapi kok kayaknya ada dorongan atau perasaan kayak gue mesti ikut nih gitu loh. Jadi kalau emang ada dorongan itu, ikutin aja. Ya, keluar dari comfort zone kita, sediakan waktu, siapkan waktu, just do it. Ini bukan cuma tentang webinar, but tentang so many other things guys. Kalau kita misalnya nih, sometimes kita nggak biasa untuk hangout sama a bunch of people yang seperti ini. Atau kita punya kesempatan untuk join di komunitas baru gitu ya. Nah, tetapi biasanya kita bukan tipe yang suka melakukan itu. But siapa tahu kalau intuisi kamu mengatakan, ayo ikut gitu kan ya. Itu adalah, di dalamnya itu ada isi jawaban dari doa kamu. Sekali lagi, metode mana yang paling efektif? Dua pesan saya. Satu, metode yang paling bisa membangkitkan perasaan atau emosi kamu yang terdalam, yang positif itu, sesuai dengan target kamu. Biasanya emosinya itu adalah emosi yang penuh syukur, emosi yang penuh sukacita, as if seolah-olah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi pertanyaannya balik ke kamu, metode mana yang membuat kamu paling bisa fokus, paling bisa membangkitkan emosi itu? Dan ya juga metode yang membuat kita merasa paling lega, paling in tune. Setelah nonton video ini, saya harap kamu udah mulai bisa ngerti ya, dan mulai bisa coba-coba metode mana yang paling efektif. Actually, the red line is the same. Hanya untuk memfokuskan emosi dan pikiran kamu itu. Tips terakhir, have fun guys, jangan dipaksain. Semakin kamu memaksakan sesuatu datang ke dalam hidup kita, semakin itu menjauh. Karena itu kamu membuat resisten. Tetapi semakin kamu ngelepasin, main-main aja, semakin hal-hal yang baik bisa datang di dalam hidup kita. Don't forget to check our other video guys, video tentang metode-metode LOA. Kalau kamu udah tahu tentang video ini, apakah kamu tahu gimana LOA datang ke dalam hidup kita? Cek juga video itu. Dan juga cek link di deskripsi di bawah ini beberapa video rekomendasi dari kita. Kita sering ada yang webinar and also workshop guys. Jangan ketinggalan infonya, biasa kita masukin di deskripsi atau kamu bisa WA ke admin kita kapanpun kamu nonton video ini. And also biar gampangnya, follow kita ya di Facebook and Instagram. Di sini @TetaOmegaTV. Saya dengan Injil KRL Savio.
Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.